Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah ummati fillah, hari ini kita ketemu online lagi. Meskipun online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus bertalabul ilmi. Baik ummahat, kemarin kita sudah sampai ke materi sifatul huruf, tentang sifat-sifat huruf. Yang dimana sifat huruf ini sangat penting sekali kita pelajari karena dia merupakan satu kesatuan dari bab makharijul huruf, ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa sifat huruf dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua, ya. Ada sifat huruf yang memiliki lawan, sifatul lahadzitun, dengan sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau sifatul laisa lahadzitun. Oke, kemarin kita sudah sampai ke bagian 3, ya, sampai ke isti'la dan istifal. Untuk mereview kembali materi kita kemarin, sifat huruf yang memiliki lawan, jika dilihat dari segi nafas, maka ada yang namanya al-hamz dan al-jahar. Lawan al-hamz adalah al-jahar. Apa saja kemarin huruf-huruf al-hamz? Al-hamz masih ingat ibu-ibu? Ya, huruf-hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, jika ibu-ibu melihat ke sini, di tabel ini ada huruf-huruf hamz dan jahar. Yang di kuning itu dia huruf hamz, maka sisanya ada huruf jahar, gitu ya. Nah, untuk memudahkan menghafal huruf-huruf ini, maka dibentuklah suatu kata-kata, ya, kalimat fahathahu syakhsun sakat, gitu. Nah, ini kalau secara bahasa artinya hamz itu samar. Hamz itu samar. Kalau secara istilah itu pengucapan huruf yang disertai dengan keluar atau mengalirnya nafas, ya. Pengucapan huruf yang disertai dengan keluar atau mengalirnya nafas. Jika ibu-ibu meletakkan telapak tangan di depan mulut kita, maka akan terasa ada udara yang mengalir ketika dikeluarkannya huruf tersebut. Kemarin kita sudah latihan untuk huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat. Itu jaharnya berarti sisanya ibu ya. Jahar artinya berarti dia tidak mengalirkan nafas atau udara. Yang kedua, dari segi suara ada syiddah dengan rokhwah, gitu ya. Nah, ini kemarin ada tambahan juga, di antara syiddah dan rokhwah ada tawasud, ya. Huruf-hurufnya ajid, qaltin, bakat. Ajid, qaltin, bakat. Nah, untuk rokhwah maka dia adalah sisanya. Tapi sebelum ke rokhwah kita harus tahu dulu huruf tawasud, yaitu din, umar. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kemarin kita sampai ini, dari posisi pangkal lidah isti'la dan istifal. Isti'la itu berarti terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf itu. Terangkatnya pangkal lidah, ya. Apa saja hurufnya? Isti'la ini ada 6 huruf. 7 huruf ya, ada 7 huruf. Khusso, boltin, kil. Khusso, boltin, kil. Nah, jadi cara membacanya juga harus tebal ya, karena dia huruf isti'la, supaya memudahkan kita dalam membacanya. Ini ada di ini ya. Nah, ini huruf-huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini lawannya adalah istifal, gitu ya. Arti bahasanya dia terangkat, isti'la itu terangkat, ya.
kalau secara istilah pengucapan huruf yang disertai terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, hurufnya ada 7 warna kuning. Untuk memudahkan kita hafalkan tadi seperti apa? Khusul. Ini ya. Khusul ke sini. Khusul. Dotin. Kil. Nah, kalau ini agak susah ya kita menghafalnya ya, maka dibentuk suatu kalimat yang tadi. Lebih mudah yang itu ya. Nah, ketika istilah dia menaikkan atau terangkatnya pangkal lidah, maka istifal itu dia menurun ya, pengucapan huruf yang disertai dengan turunnya pangkal lidah dari langit-langit. Itu yang membedakan isti'la dengan istifal. Itu. Kemarin sudah sampai sini. Nah, kemarin sudah sampai istilah dan istifal. Oke, sekarang poin 4 yang ini. Poin 4 ini dari menutup tidaknya lidah ke langit-langit. Nah, dari segi kalau tadi segi posisi pangkal lidah, ini dari segi menutup tidaknya lidah ke langit-langit. Ya, ada itbaq dan infitah. Itbaq itu lengket, ibu-ibu ya, lengket pengucapannya tuh. Hanya ada 4 huruf yang menyebabkan lidah kita lengket ke langit-langit. Jadi ini sampai dia menutupi ya, si lidah itu sampai menutupi langit-langit. Kita coba praktekkan huruf su gitu ya, ini sampai tertutup lidah kita. Su, bu gitu ya, sampai memenuhi semua langit-langit yang ada di mulut kita. Maka dia secara tertutup terbukanya lidah, maka dia itbaq dengan infitah gitu ya. Itbaq itu gampang, hanya ada 4 huruf ya, huruf tebal tadi. Hanya ada 4 tadi huruf itbaqnya ya. Jadi kalau poin 4 ini adalah dari segi lidah dengan langit-langit, dia menutup atau tidak gitu ya, poin 4. Nah, itbaq ini tadi ya, kalau secara di sini ada ibu-ibu di sini. Nah, itbaq itu kalau secara bahasa dia lengket ya. Secara istilah artinya pengucapan huruf dalam kondisi lidah terangkat menutupi langit-langit ya, atau menempelnya langit-langit kita dengan lidah, atau menempelnya lidah ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf yang hanya berjumlah 4. Jadi huruf isti'la itu pasti itbaq, tapi huruf itbaq belum tentu dia isti'la. Terbalik, huruf isti'la itu pasti itbaq. Untuk huruf itbaq belum pasti. Gimana sih? Huruf itbaq itu sudah pasti isti'la. Untuk isti'la belum pasti itbaq gitu ya. Aduh, kenapa Umi bolak-balik aja gitu ya. Efek belum makan kali ya Bu. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi dari segi lidah ke langit-langit mulut kita, maka ada itbaq dengan infitah. Jadi kalau tadi itbaq dia lengket, kalau infitah berarti dia terpisah gitu ya. Pengucapan huruf yang disertai menjauhnya lidah dari langit-langit mulut kita, atau terbuka dari langit-langit. Sisanya yang tadi ya, kayak ba, ta, sa, dia menjauh dari langit-langit. Kalau itbaq dia lengket ya. Lengket. Hurufnya apa tadi? Su, bu, pu, bu. Gitu ya, ibu nyebutnya su, bu, pu, bu. Itu. Oke. Poin 4, itbaq dengan infitah. Berarti sisanya adalah huruf-huruf infitah. Gitu ya. Sekarang poin 5. Ini ada idlaq dengan ilsmat. Ini dari segi apa? Dari segi mudah tidaknya huruf itu dikeluarkan ya. Ada idlaq dengan ismat. Ismat pakai su ya, pakai sod. Oke, itu. Ya, kalau dilihat dari bahasanya, maka artinya ini
bagian lancip lidah. Bagian lancip lidah secara istilah pengucapan huruf yang keluarnya mudah karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir, ya. Dari ujung lidah dan bibir. Jadi memang makhraj-makhraj yang keluar dari ujung lidah dan bibir ini termasuk ke dalam makhraj yang mudah untuk disebutkan, ya, mudah untuk disebutkan. Kita tidak butuh perjuangan ketika mengucapkan huruf-huruf idlaq ini, gitu, ya. Apa di sini untuk memudahkan kita ini, untuk memudahkan kita menghafalnya, maka kita susun kalimat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu firra min lubin. Firra min lubin. Hurufnya apa saja ibu-ibu? Firra min lubin. Firra min lubin. Itu untuk huruf-huruf idlaq, ya. Nah, apa kebalikannya atau lawannya? Lawannya adalah ismat. Ismat, tertahan, ya. Jadi bunyi kita tuh susah gitu, susah untuk mengeluarkannya gitu, karena dia tertahan. Kalau secara istilah itu pengucapan huruf yang keluarnya tertahan atau susah gitu, ya. Sisa yang tadi, ya, sisa dari huruf-huruf idlaq itu adalah huruf-huruf ismat, ya. Kalau kita sebutkan di situ contohnya dia tertahan suaranya, ta, tha. Orang jarang salah menyebutkan huruf ba, tapi menyebutkan huruf tha, huruf ja, itu mereka kadang sa jadi sa, dia jadi ja gitu, ya. Ha jadi ha biasa, ho jadi ho gitu, ya. Da jadi da biasa, padahal dia bunyinya ujung si ujung lidah itu di ke atasin, da gitu, seperti itu, ya. Nah, ini pengucapan huruf-huruf yang dia agak susah gitu, dia susah untuk pengucapannya, ya. Itu ya ibu-ibu, ya. Jadi sekali lagi untuk sifatul lahadzidun itu ada 5, ya. Ada 5 bagian. Yang satu dari segi nafas, 2 dari segi suara, ketiga dari segi posisi pangkal lidah, keempat dari segi lidah ke langit-langit, dia menutup atau tidak. Yang kelima, dia dari susah mudahnya huruf dikeluarkan, gitu. Jadi ada 5 sifatul lahadzidun, sifat yang memiliki lawan, ya. Nanti ibu-ibu tinggal menghafalkan huruf-hurufnya yang tadi, ya. Dari segi nafas, hamas dan jahar apa saja. Dari segi suara, syiddah dan ukhwah apa saja. Dari segi posisi pangkal lidah, isti'la dan istifal. Dari segi menutup tidaknya lidah ke langit-langit, itbaq dan infitah. Dari susah mudahnya huruf dikeluarkan itu izlaq dan ismat. Huruf-hurufnya hamas, fahatsahu, syakhsun, sakat. Untuk syiddah, ajid, qita, bakat. Kemudian isti'la, khusul, dotin, kil. Itbaq, sod, dod, to, do. Untuk idlaq, firra min lubin. Firra min lubin, gitu, ya. Silakan ibu-ibu lihat di yang tadi, yang ini, ya. Nah, ini untuk sifat-sifat huruf idlaq dan ismat. Itu 5 sifatul lahadzidun. Nanti kita membahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan, sifatul laisa lahadzidun. Itu ya ibu-ibu, ya. Untuk materi ini cukup ini dulu. Jadi 5 sifat huruf yang memiliki lawan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, baru ibu-ibu boleh menanyakan. Nanti kita diskusi di grup WA, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita tutup dulu materi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.